Yuk, 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 yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena untuk melilit trafo feritnya udah selesai ya, dan untuk skemanya juga saya sudah selesai. Jadi kita tinggal merakit saja ya. Jadi yang ingin tahu pembahasan skemanya dulu bisa mampir ya ke video saya yang tentang pembahasan ini. Untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi ya, bisa dicek. Nah oke, jadi untuk bahan-bahannya seperti ferit ya, dan ini untuk heatsink Duda Ultrafast ya, dan PCB ya. Nah oke, jadi sebelum merakit SMPS ini harus diukur dahulu ya, misal masnya pakai PCB berapa senti ya, jadi memang harus di kira-kira dulu ya, jadi harus digambar dulu dan kira-kira gambar seberapa, dan pokoknya semuat mungkin ya. Jadi pada video kali ini saya menggunakan PCB lupa saya ukurannya ini, kalau nggak salah bentar berapa ya, 19 kali 9,5 kali berapa ya, kali 15,5 cm kalau nggak salah ya, atau oh 14,5 kali 9 cm ya. Sebenarnya ukurannya sama sih untuk PCB ini ya. Sebenarnya saya ingin yang gunakan ini dari teman saya ya, cuma ini double layer ya. Jadi misal kalau kita solder di bawahnya dan di atasnya ada heatsink ya, sama aja dengan tempuk ya. Jadi misal sini min sini plus, dan di atasnya ada heatsink ya, sama saja langsung gabung ya. Daripada kesusahan harus ngasih isolator bagian bawahnya, yang mending pakai yang single layer aja ya. Dan lagi pun kalau ini dibur dia lebih mudah ya, karena ini terbuat dari nggak tahu, dan kalau ini udah fiber ya, dan sedangkan ini belum sih. Oke, jadi untuk gambarnya ini sudah saya mana ya, tuh. Nah ini sudah saya atur rancangannya ya, kira-kira bentuknya seperti apa sih. Dan ini 9 kali 14,5, jadi ini udah saya gambar untuk kira-kira pasnya gimana gitu ya. Nah ini nih, sebenarnya saya mau pakai kapasitornya sebanyak 2 ya, cuma karena kalau ini udah ditambah lagi kira-kira nggak muat ya. Oke, dan ini udah heatsink ya, jadi memang nggak ada ruangan kosong yang luas, jadi ya benar-benar sempit. Oke, jadi sebelum merakit saya sarankan untuk menata dulu ya, ditata, setelah itu digambar kira-kira instalasinya seperti apa ya. Nah jika sudah buat gini untuk instalasinya, jadi kita tinggal pasang untuk komponennya ya. Jadi untuk penghubung nanti di bagian bawah saya pakai ini ya, kabel tunggal ya. Jadi ini buat penghubungnya ya, jalur-jalurnya saya pakai ini ya nanti, tapi saya pakai PCB ini. Sebenarnya saya ingin sih pakai ini karena dia warnanya juga lebih bagus, dan kalau hasilnya juga lebih bagus ini ya. Ya cuma karena double layer, dan ini juga pemberian teman saya, kalau di rubah itu enggak eman gitu ya. Udah ini buat pajang aja ya. Oke, jadi untuk komponen-komponennya di sini saya nggak banyak yang beli ya. Ya semisal aja seperti kapasitor, terus EMI filter, dioda sisir, terus juga ferit ini saya juga nggak beli ya. Ini juga saya nggak beli. Kalau gacunya saya beli sih, kalau gacunya saya beli ya.
Ya saya sarankan kalau misal memang ada barang bekas ya mending pakai aja ya, jangan beli dulu ya, karena ya bisa dimanfaatkan ya. Untuk logo-logonya saya pakai ini 2200 mikrofarad 50 volt. Mana ya? Ya ini, jadi nanti ini akan saya seri ya, jadi voltasenya akan naik ya, jadi sekitar 100 volt ya, dan mikrofaradnya juga akan berkurang sebesar setengahnya ya. Jadi jika 2200 diseri dengan 2200 berarti untuk mikrofaradnya tinggal 1100 ya. Ya karena juga saya sarankan untuk pada SMS Gajen ini enggak menggunakan elko yang besar-besar ya, karena bisa membebani MOSFET-nya sendiri. Sebelum itu kita ubah dulu untuk resistor sensor ini ya. Jadi saya ubah ke mana ya tadi resistornya? Iki 0, nah ini 022 ohm 5 watt. Jadi saya sarankan ganti ini, alasannya udah ada pada video pembahasannya ya, silahkan cek kalau ingin tahu ya. Oke sekarang kita ganti dulu untuk ininya. Ini sudah saya pasang untuk resistor 5 watt 022 ohm nya, dan untuk kabel warna hitamnya saya alihkan ke belakang karena nih ketutup untuk lubangnya kabel hitam ya, jadi saya arahkan ke sini aja. Oke sekarang kita run lagi aja. Nah aduh, oke ini sudah jadi ya untuk SMPS nya. Dan jika kalian lihat nih, untuk kawat emailnya bukan yang kecil-kecil terus saya pelintir-pelintir itu ya, jadi ini kawat email tunggal. Dan untuk sekundernya ini kawat email yang agak besar, saya pelintir 5 kali ya. Dan untuk banyaknya tetap 11 lilit ya, karena ada alasan tertentu ya yang nanti juga saya jelaskan. Sekarang kita coba tes dulu, dan sebelum mengetes gini jangan langsung listrik dulu ya. Alangkah baiknya untuk di seri pakai lampu dop ya, bebas untuk apa itu wattnya ya. Oke saya jadi menggunakan lampu dop ini, nggak tahu nih wattnya berapa ya,
tapi ya mungkin 10 lah. Jadi ini sebagai keamanan ya. Jadi misal kalau ini ada apa-apa, nanti lampu dopnya bakal nyala terang ya. Di waktu start dia bakal nyala. Kalau memang ini adalah problem, misal konslet, dia nggak sampai menggejolakkan MCB atau bahkan ini sampai meledak, enggak ya. Jadi dia akan menyalakan lampu ini terang ya. Dan kalau ini berhasil, maka lampunya ini akan nyala terus mati ya. Oke, kita tes dulu ya. Oke, dan saya juga ambil lampu dulu, yaitu untuk mengecek keluaran ya, inputnya. Untuk VR nya gacun saya set paling rendah dulu. Kalau ini kan dia ada di angka 12 ya, jadi ini mau saya set ke paling paling kecil dulu. Oke, paling minus ya. Oke, ini udah paling minus. Terus ya kita cek dulu tegangannya ya. Jadi ini saya cek tegangan plusnya ya, plusnya dulu, setelah itu minnya ya. Segini dulu lah. Lalu kita tancapkan untuk stekernya ya. Jadi ini masih saya cari dengan lampu dop, setelah itu kita nyalakan. Kalau ada trouble, dia lampu dopnya bakal nyala terus. Tapi kalau normal berarti ya mati ya, seperti ini kalau normal. Oke, itu kalau normal. Dan sedangkan misal ada problem, masalah atau apa, itu dia bakal nyala terus ya. Oke, karena ini nyala, langsung saya sambungkan untuk AC nya ya. Sini hati-hati. Jadi ini udah terhubung ke sumber AC tanpa lampu dop ya, kan udah saya sambungkan untuk ininya. Oke, jadi ini lampu dop, setelah itu saya sambung lagi masuk sini, jadi langsung ke itu SMS. Dan kita cek dulu untuk keluarannya dapat berapa. Dapat, bentar, oh ini lepas ya. Oke, cek. Dapat 15 volt DC. Wah, kok sulit sih. 15 volt DC ya. (15 volt DC. Setelah itu kita ganti untuk bagian yang minus. Nah, iya, yang minus ya. Loh. Oh, 16 ternyata ya. Dapat 16. Dan minusnya juga 16. Coba lagi plusnya. Yap, dia dapat 16 dan 16 untuk min, plusnya juga 16. Oke. Kita lepas dulu dan saya jelaskan kenapa untuk lilitannya saya ubah ya. Jadi untuk pertamanya itu waktu saya tes itu yang menggunakan cara yang saya videokan ya. Ada di video pertama membuat SMPS. Mulai membuat SMPS itu untuk lilitannya sebenarnya dia udah normal ya. Dan waktu saya ini tegangan plus dan CT-nya saya gadekkan gitu. Wah, gila sih. Saya coba mengukur pakai ini ampernya. AVO-nya langsung titit gitu ya. Pertanda kalau dia melebihi 10 ampere itu baru gitu ya. Tik baru gitu, ini sudah bunyi titit gitu ya. Ya pertanda kalau memang waktu pertama kali thread baru tik gitu,
dia udah dapat 10 ampere ya. Dan kenapa saya ubah, karena dia untuk outnya tegangan ini yang satu dapat berapa ya, yang satu pokoknya selisih 3 volt. Waktu itu arah jarum jam 9 untuk VR nya, yang satu 33 yang plusnya, dan yang minusnya 30, selisih 3 volt. Dan saya nggak mau itu ya, karena nggak cocok aja ya, masa nggak imbang. Akhirnya saya rubah dan akhirnya saya kembalikan lagi. Wah, nggak bisa dipasang karena memang sekundernya dia itu udah keras, karena saya pakai lem G ya, lem Cina ini sudah keras. Jadi terus saya ubah ya gitu. Atau saya masukkan untuk fairingnya, dia udah nggak bisa ya. Saya paksa, sempat ini saya patahkan lagi, setelah itu saya lem jadi bengkong. Dan lampu dopnya akhirnya nyala tapi redup. Pertamanya nyala biar mati, saya itu kedip-kedip tip gitu ya. Dan untuk voltasenya wah gila sih. Paling dikit untuk VR nya dia dapat 50-an sampean 50 volt DC paling dikit, dan MOSFET nya panas. Akhirnya itu wis saya ubah lagi, saya tambah lilitan primernya ya, hampir yaitu ininya tetap kedip-kedip tapi lebih meredup, dan untuk ininya juga udah mentok, udah hampir gak bisa dipasang sih, hampir nggak bisa dipasang. Terus ya udahlah, akhirnya saya ganti untuk sekunu ya, untuk lilitan bukan cuma primernya tapi sekundernya juga saya ganti. Yang harusnya dia kan 40, untuk 40 lilit ya, kalau dihitung itu dari dalam hingga luar 40. Dan itu pertamanya normal, saya pasang lagi dengan lilitan itu juga, panjangnya sama, itu ininya kedip-kedip. Setelah itu saya tambahin lagi ya, mungkin 45, ini juga masih kedip-kedip tapi lebih redup. Dan ini juga panas banget untuk MOSFET-nya, gila sih gitu. Akhirnya bingung saya tuh. Ini udah saya ganti untuk ininya, lilitannya semuanya ya saya ganti. Dan oke sih, waktu saya cek tegangan saya senang karena dapatnya imbang ya, dari tes tadi imbang ya. Setelah itu saya coba konsletkan ya, ampernya nggak menyenangkan, nggak kayak seperti dulu yang ini cuma oke, kita praktekkan. Sudah saya sambung-sambung ya. Jadi ini dari AVO, skalanya saya pakai ampere ya. Jadi ini maksimal 10 ampere, jadi ya saya nggak berani misal menempelkan ini lama-lama ya. Dan untuk apa itu loh, jadi untuk konsletkan gini ya, ini gini. Terus ini tanpa dummy load, jadi kita langsung los brong aja ya. Oke. Karena saya mau tes benar-benar performanya PCBS ini ya. Saya set skalanya di ini AC DC di ampere yang mentalnya sampai 10, jadi bukan miliampere ya, karena ini pasti ya di atas 1 ampere pastinya ya. Oke, sebelumnya karena kalau gini saya langsungkan ke AC, saya takutnya jeglek ya, karena memang listrik di rumah saya agak banyak pemakaiannya, padahal masih 900 VA ya, tapi tetap jeglek saya. Jadi saya pakai ini dulu, setelah itu saya tancapkan seperti tadi ya. Oke, sudah nyala. Setelah itu kita tinggal kan ini, hati-hati ya kalau main ginian. Nah, dan kita coba surutkan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, cuma gini loh, ini apa coba ya, listrik apaan coba ini. Ampernya dia enggak 2 ampere 3 tuh, dia nggak mau ngetek kalau di atas 10 seperti itu ya. Jadi kalau ini kan dia masih, nah ini 6 ampere, tadi 6 ampere ya,
ya karena ini main short-shortan ya. Dan ini masa kita short kan listriknya ya kayak kecil banget, sedangkan waktu ini yang masih lilitan awal gini ini langsung titit gitu ya. Dan tolongnya saya nggak saya video loh, aduh main bongkar-bongkar aja sih. Jadi ya kalau untuk ampernya saya benar-benar nggak tahu ya, cuma kita lihat dari cerut-cerutan ini kayak nggak bertenaga loh. Kita lihat loh nggak bisa tuh, dia dapat berapa tuh, dia nggak mau detect kalau di atas 10 ya. Jadi untuk amannya yaudah gini aja. Oh ya, karena ini VR-nya kan di paling min ya, sekarang kita coba arahkan di bentar, aman untuk MOSFET-nya ya, dia udah aman. Oke, sekarang kita putar sampai jam 12 ya. Oke, saya putar dulu. Oke, sebelumnya saya matikan dulu. Ini udah jarum yang ke-12 itu, coba ya lihat. Oke, itu udah di angka 12 ya, jadi tengah-tengah untuk VR-nya. Dan kita cek dulu untuk tegangan plus dan CT. Saya ubah dulu itu gini, itu kita hidupkan, dan ini saya copot lagi ya. Sekarang nggak langsung ya, bahkan jelek listrik saya ya. Oke, ting. Setelah elko nya terisi, kita ini kan, jadi dia tuh memang berat waktu start karena mengisi elko nya ya. Oke, ini udah nyala. Sekarang kita coba lihat untuk ini tegangannya dapat berapa. Oke, dapat 34 untuk plus. Kita coba minusnya 34 ya. Bentar 68. Oke, kita ubah ini ya karena belum diubah ya. Tadi kan 48, 38. Oh 34 ya, benar 34. Kita coba lagi. Ya benar 34. 34 ya. Sekarang kita tes ampernya. Jadi ya benar-benar tanpa dummy load ya. Saya ini biasanya main 4 ohm 2 ohm. Kalau saya lah coba langsung karena memang bener-bener nggak punya dummy load. Kita shortkan, tapi yang bias sekali lagi nggak mau lama-lama, takut afunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wes lengket loh, bener-bener saya di AC kok di AC, di ampere ya, bukan di mili. 3 ampere 5 4 8. Kenapa saya paksa lepas ya, karena takut ini nanti rusak ya untuk fuse-nya. Itulah kenapa saya nggak berani. Oke, masih normal. Oke, ini masih thread dan ada jeda waktu ya. Jadi misal 1. Nah, kalau yang waktu itu yang lilitan masih ori, yang pada video sebelumnya yang pertama buat SMS itu ya, dia waktu udah gitu ya. Dan dapat dilihat dari percikan aja, ini kuning bukan biru. Kuning ya, bukan biru. Oke, karena ya sekarang udah jadi. Sekarang udah tes ampere untuk CT dan plusnya. Mestinya untuk tegangan minusnya sama sih, karena ya memang MOSFET-nya aman kok. MOSFET-nya aman tuh, aman. Diodanya aman, tenang aja. Jadi karena ini udah jadi, daripada kita modif ini dulu ya, mending kita tes buat hidupin ampli ya pastinya. Jadi dia dapat 34
34 ya dengan 11 lilin. Sebenarnya saya mau naikin lagi sih untuk VR-nya, cuma ya karena MOSFET-nya juga nggak panas. Enggak sih, nggak panas. Yes, kita coba buat ampli dulu ya. Tapi kira-kira ya untuk video kapan-kapan kira-kira bakal saya modif untuk ininya ya. Ini apa ini? Heritnya, karena saya memang penasaran ya. Kalau kita hitung-hitung sekundernya 0,8 kali 4 ya, bisa cek pada video pembuatan lilitan ini. Kalau kita hitung itu bisa dapat 0,5 sekitar 20 ampere lah ya. Atau mungkin kira-kira gara-gara primernya yang tunggal atau gimana ya, atau memang cocoknya ini pakai kecil atau gimana, nggak paham ya. Pokoknya itu nggak paham saya. Yang penting sekarang kita tes saja, dan untuk video berikutnya mungkin saya bakal modif ya tentunya bakal saya videoin lagi ya tentunya, karena kalau dihitung-hitung saya nggak puas sih dengan hasil ini untuk ampernya sampai segajon kok. Gini amat gitu loh. Yes, oke. Oh iya, dan ini intro anjir bangsa. Aduh, nyetrum awas, jangan disentuh nih, jangan disentuh anjir, strum lengket tuh. Nah oke, jadi ini udah saya sambung ya. Untuk speakernya ya seperti biasa ya, yaitu saya pakai tuh Legacy dan Polytron ya seperti biasa lah. Untuk bagian belakangnya saya Brilco untuk Polytronnya ya biar dia di nada mid heck ya, bukan masuk ke sub ya, masuk mungkin enggak teman-teman karena di filter di Elko ya. Oke, sekarang kita hidupkan ini. Tone controlnya sudah saya aktif, udah saya pasang ya. Kita play dan kita lihat dropnya ya. Ya ini dapat 63 karena plus dan minusnya langsung ya, jadi nggak melewati jadi nggak plus dengan CT ya, jadi memang langsung dari plus dan CT, plus dan min, jadi ya memang hasilnya memang segini ya. 63 bagi 2 mungkin sekitar 31, berapa gitu ya. Sekarang kita play ya, pastinya maksimalkan dan kita main di volume sini. Baru mid 59, baru mid. Gila sih, pakai subnya dong. Ini memang menurut saya parah sih untuk dropnya ya, tapi untuk suara masih bulat aja nggak masalah. Ada lagu apaan? Yes. Nah. Oh ya, kita coba cek untuk apa, untuk ampere inputnya ya. Jadi kita set di 20 ampere AC
sih ini ya. Ini ngeri nih. .2 kita coba gas untuk gasnya. Yes. Untuk inputnya aja keluarnya dia juga 0, dikit-dikit gitu ya, Yes, kira-kira ya segitu untuk keluarannya. Mungkin kalau menurut saya ini lebih ke primernya ya kira-kira. Tapi untuk video ini asal bunyi dan hidup is oke. Saya sudah senang dan oke, kita modif ya. Oke, yuk. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching ya.